Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan hati. Para ulama kita mengatakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu berkaitan kepada kita itu terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama ada ibadah yang berkaitan dengan badan kita saja. Kita hanya memerlukan badan, maka wajiblah kita melakukan ibadah itu. Contoh ibadah yang berkaitan dengan badan itu seperti halnya sholat. Sholat 5 waktu khususnya. Puasa juga termasuk. Kalau kita mampu bisa berdiri tegak, maka wajiblah berdiri tegak. Kalau tidak mampu berdiri tegak, maka berdiri sambil membungkukkan badan. Kalau tidak bisa berdiri sambil membungkukkan badan, maka salatnya berdiri menggunakan lutut. Ya, 2/3 badan berdiri, yakni dengan lutut. Kalau tidak bisa berdiri dengan lutut, maka boleh dengan duduk. Dan salat sambil duduk ini pada saat sujud diwajibkan baginya untuk sujud ke lantai. Boleh duduk dengan duduk apapun juga. Boleh duduk di lantai, boleh duduk di bangku. Rukuknya menundukkan kepala, menundukkan badan dan kepala sejajar dengan lutut. Jadi turun begitu. Sedangkan sujudnya kalau mampu maka wajib sujud sampai ke lantai. Kalau tidak mampu juga sujud sampai ke lantai, maka duduk dengan gaya apapun juga. Rukuknya menundukkan badan dan kepala sejajar dengan lutut, dan sujudnya adalah menundukkan kepala lebih rendah daripada ruku tadi, dan afdalnya sejajar sampai ke areal batas sujud walaupun tidak sampai ke lantai. Tidak bisa mampu salat sambil duduk, maka salatnya sambil tidur bermereng, seperti halnya seorang mayat yang dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat. Afdalnya lambung kanan yang di lantai. Kalau tidak bisa, maka lambung kiri yang di lantai. Tidak mampu salat sambil bermiring, maka salat sambil bertelentang, sambil berebah dengan mengangkat kepala. Kalau bisa seperti halnya ranjang rumah sakit yang bisa naik. Jadi kepala agak terangkat begitu, agar wajah bisa menghadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak bisa juga, ya sudah, berebah bertelentang dengan badan yang rata. Ruku dan i'tidal silakan pakai isyarat mata. Ya, ruku, sujud dan seterusnya cuman mengisyaratkan mata. Kalau tidak juga bisa bertelentang dan isyarat pakai mata, umpama ada orang terbakar, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu assalamata wal afiyah, diperban seluruh badan umpama, maka salatnya menggunakan hati. Tapi di kalangan Abu Hanifah, kalau sudah tidak mampu lagi, maka orang itu gugur kewajiban salat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau masih orangnya berakal,
walaupun badannya tidak mampu lagi, maka salat menggunakan hati. Kalau tidak bisa salat menggunakan hati, membayangkan lagi ruku, sujud dan seterusnya, maka yang terakhir adalah disolatkan, alias meninggal sudah. Ini ibadah yang berkaitan dengan badan. Yang kedua, ibadah yang berkaitan dengan harta. Dengan harta. Contohnya zakat, sedekah, infak, nafkah, apalagi hadiah, hibah, wakaf, banyak tuh model-modelnya tuh ya. Itu berbeda-beda tuh, niatnya berbeda, cara penyalurannya juga berbeda. Zakat, hadiah, sedekah, infak, nafkah, hibah, apalagi banyak kaidah yang berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga, ibadah yang berkaitan dengan hati, dan ini yang kita akan bahas nanti. Ikhlas, tawakal, sabar, pemaaf, banyak tuh ya yang berkaitan dengan hati. Dan ibadah yang pakai hati ini yang berat sekali. Ada orang mungkin mampu ibadah dengan harta, tapi terkadang dia tidak mampu dengan hati. Sedekah, memberikan seseorang hadiah dan seterusnya, tapi hatinya bisa jadi nggak ikhlas. Ingin pamer, ingin dikatakan orang dermawan. Ketika lagi kampanye, bagi-bagi hadiah, selesai kampanye apalagi kalah, nggak lagi bagi hadiah, bahkan terkadang yang sudah dikasihkan diambil lagi. Ini berat seperti itu ya. Nah itu pakai hati. Kemudian yang keempat adalah ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya, dengan harta, dengan badan, dengan hati. Berat itu, dengan badan, dengan harta, dengan hati, tiga-tiganya. Apa itu? Contohnya adalah berangkat haji, berangkat umrah. Berangkat haji dan berangkat umrah. Itu pakai badan, pakai hati, pakai uang. Apalagi bulan Desember, bulan Januari ini, Allah, bulan Januari, bulan Rajab. Luar biasa penuhnya manusia. Banyak yang gagal berangkat. Kenapa? Karena tiket nggak ada. Tiket nggak ada. Ada juga yang berangkat tapi muter-muter. Muter-muter ke Malaysia, ke Bangkok, ke Yordania, ke Riyadh, ke Domam, baru ke Jeddah. Ya Allah, bisa sampai 2-3 hari baru nyampai. Luar biasa. Ada yang undurkan diri, ada yang apalagi nunda keberangkatannya, nggak bisa sanggup di bulan ini. Ya sudah, nanti di bulan berikutnya lagi. Macam-macam cobaan itu, luar biasa. Macam-macam. Ada yang umrah mandiri nih. Umrah mandiri, umrah pakai travel, umrah pakai PT, macam-macam. Nah, itu beratnya itu cobaan orang berangkat haji dan umrah. Sampai di sana berangkat juga nih. Sampai di sana lah. Sampai di sana ternyata apa? Sudah booking hotel dan sebagainya. Ternyata apa? Hotelnya ada tapi kamarnya nggak ada. Itu banyak tuh travel dibodohi, itu banyak tuh. Itu banyak. Kasihan. Sudah booking hotel umpama 10 kamar travel ini. Sampai di sana DP dulu, umpama 10 kamar itu umpama 200 juta lah. DP umpama 30 juta. Sampai datang baru dibayarin. Sampai di sana nggak ada kamarnya. Kenapa? Ternyata ada yang berani bayarin lebih daripada 200 juta. 300 juta berani. Mahal. Yang punya travel kalang kabut akhirnya. Dimarahin sama jamaahnya. Inilah dikatakan ini, katakan itu. Mau bagaimana lagi katanya. Itu. Kasihan. Banyak cobaan luar biasa nih yang Januari ini. Desember. Januari yang paling parah nih. Di Madinah hotelnya penuh.
Di Mekah penuh. Orang yang ngangkut koper ke sana kemari, sudah masuk kamar dikeluarkan lagi sampai menggunakan polisi. Luar biasa itu cobaannya. Itu tuh. Pakai harta, pakai badan, pakai hati. Apalagi ibadah yang pakai badan, pakai harta, pakai hati. Orang belajar, orang menuntut ilmu, belajar di pesantren, pakai badan, pakai harta, pakai hati. Kalau nggak sabar belajar di pesantren, berhenti. Berhenti. Mana ada orang belajar di pesantren setahun 2 tahun jadi orang alim? Nggak ada. Belajar bertahun-tahun, belasan tahun. Makanya orang Bahari mengatakan kalau mau jadi ustadz biasa, ini ustadz biasa nih ya, bisa mimpin doa, bisa jadi imam, itu belajar minimal di pesantren 7 tahun. 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu pun kalau lulus jadi ustadz biasa. Arti ustadz biasa itu ya alhamdulillah bisa mimpin jadi imam, bisa mimpin doa, bisa jadi khatib, bisa di masyarakat lah ibarat kata sudah. Itu pun kalau belajar di pesantren jangan mukhalafah. Jangan banyak melanggar peraturan. Nah ini melanggar peraturan, mau 10 tahun belajar di pesantren tapi anaknya bandel. Melanggar peraturan, kalau bahasa kita mukhalafah, banyak melanggar peraturan. Orang belajar dia tidur, orang tidur dia malah mainan. Nah ini biar 10 tahun nggak dapat. Nah itu tuh. Kalau mau jadi kiai, jangan 7 tahun, nggak boleh. 13 tahun belajar. Itu minimal kalau mau jadi kiai. Mau gelar kiai 13 tahun. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu 13 tahun lamanya. Berdakwah di kota Mekah berapa? 13 tahun. Nah, tapi kalau ingin menjadi ulama karismatik yang betul-betul alim wal allamah, betul-betul luar biasa ilmunya, diakui luar dalamnya. Apa itu? 23 tahun belajarnya. Kenapa 23 tahun? Karena Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Masuk tahun ke-11. Jadi 23 tahun kalau ingin menjadi orang yang alim, betul-betul alim. Tapi kalau mau gelar kiai saja ya di 13 tahun, 13 sampai 15 tahun sudahlah. Bisa dikatakan kiai. Tapi kalau mau gelar ustadz saja di 7 tahun sudah cukup itu. Nah, dan gelar-gelar itu ustadz, kiai, al-alimul allamah, bukan dia yang menggelar. Siapa yang menggelar? Masyarakat. Masyarakat. Banyak orang yang sudah gelar kiai tapi akhirnya masuk penjara. Oh, banyak. Pesantren macam-macam kan ya? Punya pesantren, apalagi di Jawa itu kalau orang sudah punya pesantren, kiai sudah namanya. Sudah punya jamaah banyak, bisa kiai juga. Sekarang mau jadi terkenal mah gampang. Jadi YouTuber, jadi apa gitu, nyewa orang apa yang bisa bikin konten dan sebagainya, selesai sudah. Beli flowernya dibeli, ya. Bisa jadi. Tapi gelar tadi adalah dari masyarakat. Siapa masyarakat itu? Yang menggerakkan tadi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, ibadah yang paling lama yang berkaitan dengan badan, dengan harta, dan dengan hati, ibadah yang paling panjang adalah ibadah berumah tangga. Dari saat kita nih, seorang laki-laki, ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Mas kawinnya tersebut tunai. Selesai sudah saat itu. Arti selesai itu adalah tanggung jawab kita banyak. Tanggung jawab kita sebagai suami. Tanggung jawab sebagai nanti kita punya anak, orang tua. Tanggung jawab kita kalau orang tua kita sudah renta. Kita juga yang tanggung dia. Orang tua kita nih sudah renta dan sebagainya, kita laki-laki kita yang tanggung semuanya itu. Makanya nggak salah dalam Islam
Kalau bagi harta warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Kenapa? Beban kita laki-laki berat. Ya, mikirin istri kita, mikirin anak kita, mikirin apa lagi? Orang tua kita, mikirin saudari kita. Kalau saudari kita nggak punya siapa-siapa lagi, kita juga yang nanggung. Berat itu kita laki-laki. Nah, jadi ibadah yang paling panjang 24 jam dan terus menerus ibadah itu apalah? Pernikahan tadi. Pernikahan. Kita jualan, kita kerja. Jangan dipikir itu gak dapat pahala. Ya, dapat pahala kita. Orang berumah tangga mesti pakai badan, mesti pakai uang. Nggak mungkin dah pakai uang berumah tangga, modal cinta saja. Malu sebagai laki-laki. Ya, kita laki-laki dituntut harus memberi terus. Kalau nggak memberi bahaya. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang melempang. Bisa seperti itu tuh. Memang tugas kita laki-laki seperti itu. Dituntut memberi dan memberi terus. Nah, juga pakai hati. Ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. 10 tahun pertama pernikahan, beda cobaannya. 10 tahun kedua, beda lagi cobaannya, berat. 10 tahun ketiga, nah itu, berbeda-beda cobaannya. Orang psikologi nih ya, psikologi mengatakan perempuan itu dalam tahapan hidupnya, dalam tahapan hatinya itu terbagi menjadi 3 bahagian. Melihat pasangannya nih ya, perempuan melihat pasangannya itu terbagi hatinya itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama, perempuan yang memandang pasangannya itu lihat gantengnya saja. Pokoknya kalau dia ganteng merasa suka, maka dia terima walaupun gak kaya-kaya banget. Nah, ganteng ini kan relatif kan ya. Perempuan ada yang suka hitam, ada yang suka putih, ada yang suka berewokan, ada yang suka kayak orang Korea, kayak orang cewek, kayak perempuan begitu. Nah, macam-macam. Kalau dia merasa ganteng, laki-laki itu biar kada berduit, enggak apa-apa saya. Kata bapaknya itu anak tuh, itu laki-laki tuh nggak ada kerjaannya, orangnya juga begini begitu. Apa dia bilang? Enggak apa-apa, Pak, aku cinta sama dia. Makan tuh cinta, kata bapaknya. Itu perempuan dulu. Menikah dia, yang katanya dulu aku rela tidur beralaskan koran, aku rela makan nasi pakai garam, ceritanya aja itu pertama perempuan itu. Tapi nanti masuk kedua, berubah sudah hatinya, nggak lagi yang dilihat gantengnya. Apa itu? Duitnya. Kalau lakinya berduit, aman dia. Makanya ada perempuan disuruh pilih laki-laki yang jelek kah tapi kaya, atau yang ganteng tapi miskin. Apa kata dia? Jelek tapi kaya katanya. Jelek tapi kaya. Itu perempuan tahapan kedua hatinya di situ. Dibilang materialistis, wajar perempuan materialistis karena memang dia tugasnya cuma meminta. Ya, bukan memberi. Kita laki-laki memberi. Nah, tahapan kedua itu hati, dan disinilah laki-laki paling berat pada saat berumah tangga di tahapan kedua ini, menghadapi istri seperti itu. Biar kita kasih 10 juta kurang, 20 juta kurang, 30 juta kurang, berapapun kurang. Kenapa? Dia perlu banyak, perlu uang, karena dia sudah tidak lagi memandang suaminya mau ganteng mau jelek, yang penting uang. Karena persaingan dengan iparnya, persaingan dengan tetangganya, berat orang berumah tangga itu. 2. Yang ketiga, kalau sudah bisa melewati perempuan masa itu, maka yang ketiga apa ya? Dia tidak lagi melihat gantengnya, tidak lagi melihat hartanya. Yang dia lihat suaminya ini bisa nggak membawa dia ke dalam surga. Kalau dia melihat suaminya seperti itu, senang sudah hatinya tuh. Kita sebagai laki-laki nggak repot lagi mau ada duit kah, nggak ada duit kah, ganteng kah, kada ganteng kah. Yang penting rajin beribadah aja. Istrinya pun juga senang. Aku hendak hidup, lakiku bisa membawa aku ke surga. Ada nggak perempuan seperti itu? Ada. Kapan itu? Tahapan yang ketiga. Tapi nanti tak umur berapa perempuan itu bisa support seperti itu. Itu repotnya perempuan.
Dia 3 tahapan hatinya. Ini kata orang psikologi ya. Tapi laki-laki beda. Laki-laki dari sebelum kawin sampai dia kawin sampai mati cuma 1 hatinya itu. Melihat nang bungas itu aja. Melihat nang bungas. Nah, itu laki-laki itu. Makanya ada orang ditanya, Pak, Mbah katanya, Mbah suka zaman Presiden Soeharto kah atau zamannya Jokowi waktu Jokowi kemarin? Enak zaman Soeharto kah atau enak senang zaman Soeharto kah atau enak senang zaman Jokowi? Katanya senang zaman Soeharto. Ditanya kenapa kok senang zaman Soeharto? Karena waktu itu istri saya masih cantik katanya. Istri saya masih cantik. Itu laki-laki kita. Makanya laki-laki makanya perempuan itu dituntut untuk mempercantik diri. Ya, mempercantik diri. Jangan baju nang sembarangan aja. Kalau diberi laki duit, tukarkan minyak harum. Minyak harum itu dipakai untuk suaminya, bedak, gincu, make up, skincare untuk lakinya. Ini kadang ketika anak berjalan hanyar pakai minyak harum, nang kayak mandi minyak harum banyaknya. Pakai baju nang mahal dan sebagainya. Tapi di rumah la ilaha illallah bedastar, bolong-bolong. Anda guring berpupur dingin. Ketika lakinya hendak mencium kelimpanan mata laki. Kenapa? Rupuh ya pupur dingin tadi. Rontok. Jangan begitu. Nah, itu berat ya. Ibadah yang keempat tadi itu yang berkaitan dengan harta, dengan badan, dengan hati. Dan ibadah yang paling panjang adalah ibadah berumah tangga. Kemudian kata ulama, ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menghasilkan pahala. Pahala inilah tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi ibadah yang kita lakukan, apapun bentuk ibadahnya, kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan pahala, dan pahala inilah modal tiket kita untuk masuk surga, syaratnya kata ulama ada 2. Kalau ingin diterima dan menghasilkan pahala. Apa itu? Yang pertama, ibadah itu adalah ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Selama ibadah itu yang ada kaitan dengan bilangan, dengan waktu. Seperti sholat umpama. Sholat 5 waktu itu ada bilangannya, ada waktunya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan mentang-mentang kita lagi dapat duit, alhamdulillah, goal proyek. Senang hati, aku mau sholat subuh 4 rakaat. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh? Tidak boleh. Mau hati senang, mau hati sedih, salat subuh tetap 2 rakaat. Ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Selama ibadah itu berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan bilangan. Kalau seandainya tidak ada berkaitan dengan waktu, tidak ada berkaitan dengan bilangan, terserah sudah, kita mau berapapun boleh. Nabi Allah menyuruh untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai kalian orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Kita mau berapa terserah. Mau 1000, 2000, 3000 zikir apapun kita boleh, selama kita bilang Allah, zikir sudah. Apalagi sempurnanya la ilaha illallah. Zikir dengan lisan, dengan hati, dengan badan. Jadi, karena dia tidak ada bilangannya dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang berkaitan dengan bilangan atau berkaitan dengan waktu, maka ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. 1. Yang kedua, ikhlas.
Syarat ingin diterima dan mendapatkan pahala ibadah itu adalah ikhlas. Walaupun kita salatnya benar, salat nih, syarat dan rukun salatnya benar, syarat salatnya benar, rukun salatnya benar, tapi kalau nggak ikhlas, nggak bisa kita. Nggak ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Diduakan, Allah diduakan. Ada orang berangkat umrah berbolak-balik, berangkat haji tiap tahun, tapi dia nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Dan ikhlas ini para jamaah, ikhlas ini itu bukan di pakaian, bukan diumumin, bukan disembunyiin ibadah tadi. Enggak. Tidak mesti orang yang ikhlas tuh ibadahnya sembunyi-sembunyi. Salatnya di pojok-pojok begitu, pakaiannya biasa-biasa saja. Belum tentu, bisa saja dia dengan seperti itu hatinya bisa jadi jelek. Datang setan, dia menggoda. Kamu saja yang sholat malam ini satu kampung ini gak ada yang sholat malam. Iya ya, aku aja sekampung gak ada yang sholat. Timbul di situ yang tadinya sudah ikhlas, lalu merasa tafakhur fil ibadah, merasa bangga di dalam ibadahnya dia. Habis amalnya. Sumbangan tanpa nama. Iya, orang nggak kenal, tapi dalam hatinya aku aja yang tanpa nama itu. Ketika ada orang menyebut si fulan 5 juta, lalu dia menggeretik dalam hati, itu yang menyebut nama itu nggak ikhlas. Sebenarnya yang nggak usah pakai nama katanya. Oh, ini bahaya nih. Tafakhur fil ibadah, maka dia merasa bangga di dalam ibadahnya dia. Rusak amalnya. Jadi setan ini pintar dia. Potongan-potongan yang orang-orang ahli ibadah itu dia menggodanya tidak langsung, tidak dia setan itu menggoda dengan perempuan cantik, dengan minuman khamar, dengan maksiat, tidak. Potongan-potongan kayak orang-orang ahli ibadah, setan nggak menggoda dengan kemaksiatan, tapi setan menggoda lewat hati, untuk menjerumuskan orang ini di dalam ibadahnya. Apa itu? Ya tadi, merasa bangga, merasa hebat, dan lain sebagainya. Sehingga ada istilah begini ya, jadi orang baik itu bagus, jadi orang baik bagus, tapi merasa baik ini tidak bagus. Menjadi orang saleh baik, tapi merasa jadi orang soleh ini kurang baik, ini tidak baik. Ya enggak? Menjadi ahli maksiat itu jelek, tapi merasa jadi orang yang ahli maksiat, merasa itu bagus. Menjadi pendosa itu jelek, tapi merasa diri berdosa itu bagus. Nah, jadi main dirasa situ. Disitulah hati tadi mainnya. Jadi orang baik bagus, merasa baik tidak bagus. Jadi orang soleh baik, tapi merasa soleh tidak baik. Menjadi penjahat, menjadi pendosa itu tidak bagus, tapi merasa pendosa, merasa berdosa itu bagus. Itu bagus. Makanya berat di hati ini. Nah, jadi ikhlas ini menjadi apa bahasa kita? Menjadi tolak ukur diterima atau tidak diterima, menjadi tolak ukur berpahala atau tidak berpahala. Nah, jadi kalau kita bisa kaitkan begini ya, ibadah yang sesuai dengan Nabi itu berkaitan diterima atau tidak diterimanya ibadah tadi. Sah atau tidak? Sahnya ibadah tadi maksudnya. Ya, sah atau tidak sahnya itu berkaitan dengan syarat dan rukun dalam ibadah kita. Artinya sesuai enggak? Sesuai tidak ibadah itu yang diajarkan oleh Nabi? Kalau sesuai, syarat dan rukunnya sempurna, sah dalam bahasa ilmu fikihnya. Sah, diterima. Ibadah tadi diterima, sah bahasa kitanya.
Tapi kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, alias tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, maka ibadah itu tidak diterima, alias tidak sah. Tidak sah. Nah, tapi kalau yang ikhlas tadi, ikhlas nih ya, yang berkaitan dengan ikhlas, ini bukan lagi diterima atau tidak diterimanya, tapi berpahala atau tidak berpahala. Ada orang berumrah, berhaji, sholat, puasa, benar, semuanya benar. Iya, artinya sah. Arti satu, dia tidak perlu mengulang. Diterima, iya diterima, tapi nggak ada pahalanya di sisi Allah karena dia tidak ikhlas, maka pahalanya kosong. Nggak resmi lagi bahasa katanya, nggak resmi, tidak resmi. Ibarat kata tuh Pak Haji Soleh nih ya, nikahnya nikah siri tuh ya. Nikahnya nikah siri, nikahnya sah dalam pandangan agama tapi tidak tercatat di KUA. Nikah siri kalau nggak ikhlas itu. Tapi kalau dia sudah ikhlas tercatat di KUA, nah ini mantap sudah. Ya, Masya Allah. Ala kulli hal seperti itu. Baik, kita baca satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dalam sanad yang baik, jayyid. Bersumber daripada sahabat yang bernama Abu Umamah, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, Ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila ada seorang laki-laki yang berperang mencari pahala dan reputasi? Niatnya dua nih, cari pahala tapi juga cari ketenaran supaya dikatakan pahlawan dan sebagainya. Apakah yang dia dapat dengan niat seperti itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak ada pahalanya. Fa'adaha salasa mirarin. Orang itu bertanya sampai 3 kali. Ya. Orang tadi bertanya mengulangi sampai 3 kali. Ya Rasul, ini mohon maaf nih, bahasa kitanya nih ya. Ada orang berperang, niatnya itu cari pahala tapi juga cari ketenaran. 3 kali dia menjawab, bertanya nih orang tadi. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap kali dia bertanya, maka Rasul juga menjawab la syai'a lahu. Orang itu nihil, nggak ada pahalanya, tidak mendapatkan pahala. Summa qala, kemudian Nabi menutup yang terakhir, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu wa ta'ala fi'ula, jar Nabi nih ya, dia tidak akan menerima dari satu amalan ibadah kecuali amalan ibadah itu dilakukan oleh orang tersebut dalam keadaan khalisan, ikhlas karena Allah Ta'ala, wa butughiya bihi wajhuh, dan dia tujuannya hanya semata-mata mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah dan karena tujuannya karena Allah. Kalau seandainya yang 2 tadi ada yaltamisul ajra, dia kepingin mencari pahala, tapi sekaligus ibarat kata apa ya, zaman kata peribahasa, menyelam sambil berenang menyelam sambil minum air ke apa itu ya? Menyelam sambil minum air, lemas jadinya. Artinya niatnya 2. Niatnya cari pahala tapi juga mencari ketenaran. Ada 2 di situ, dia punya niat yang satunya bagus, yang satunya tidak bagus.
Kalau pang dapat pahala separuh-separuh, kata Nabi, nah, la syai'a lahu, enggak ada apapun juga. Kenapa? Jar Nabi, karena Allah Ta'ala tidak menerima satu amalan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang kecuali seseorang itu khalisan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Wabtughiya bihi wajhu, dan tidak ada tujuannya kecuali adalah mencari ridhonya Allah. Bukan mencari ketenaran sama orang, tapi mencari ketenaran di hadapan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasai. Nah, kesimpulannya, kita ini hidup di dunia memang disuruh untuk beribadah, dan ibadah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala serta menghasilkan pahala dengan dua syarat. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Dan yang kedua adalah kita beribadah khalisan lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala dan mencari ridha Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini sebagian orang membaca doa ini sebelum dia sholat, sebelum takbiratul ihram. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, tujuanku adalah engkau. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku minta. Atini mahabbataka, berikanlah kepadaku mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan mengenal zatmu yang agung. Itu doa adalah doa untuk keikhlasan, biasanya dibaca oleh imam atau makmum sebelum takbiratul ihram. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.